dicabut, tapi sebelum dibacakan ya saudara, kami akan lanjutkan perbincangan dengan Heri Firmansyah, pakar hukum pidana yang saat ini berada di studio Kompas TV. Pak Heri, itu tadi menarik juga ya Pak, berbicara soal bagaimana dari pihak kuasa hukum Sakatata meminta ada orang-orang yang dihadirkan dalam PK, misalnya polisi yang tadi olah TKP, kemudian juga dari pihak Sakatata kan juga minta Ibtu Rudiana bisa hadir begitu. Seberapa kuat ini nantinya juga bisa akan menambah ataupun juga kalau misalnya mereka tidak hadir, ya bagaimana untuk pengaruh terhadap hakim yang mengadili di lanjutan PK ini? Dalam konteks mengejar kebenaran material bisa dipahami. Dalam konteks kapasitas sebagai seorang penasihat hukum, karena saya juga lawyer ya. Jadi saya bisa memahami juga. Ini ingin membuktikan yang sebaliknya, kemudian menggugat kembali apa yang sudah terjadi. Karena posisinya ya paling ya tidak ada resiko sama sekali bagi PH, bagi Sakatatal untuk melakukan hal itu. Tinggal bagaimana hakim kemudian menilai apakah itu akan dilakukan atau tidak dilakukan kan. Karena tadi ini tinggal bicara penerapan hukumnya saja. Nah masalahnya kebenaran materialnya agak tertinggal di belakang ini. Karena dari awal ada dugaan penyidikan atau proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang di situ juga melibatkan dalam konteks dakwaan itu yang tidak cermat, yang mungkin tidak tuntas, mungkin juga bisa dikatakan nanti ditemukan kemungkinan ada ketidakprofesionalan. Jadi ini yang menjadi polemik dalam persoalan ini sehingga kita tidak bisa menyimpulkan langsung ini benar apa salah. Karena bukti-bukti saintifiknya itu yang seharusnya didengarkan, yang kita lihat agar kita bisa menilai itu. Contohnya yang tadi kita sudah bahas, CCTV nggak ada, kalau ada pemerkosaan ada nggak yang berkaitan dengan teknis untuk membuktikan itu juga dilakukan sesuai prosedural. Nah jangan-jangan tadi ya ada kemalasan, ada ya shortcut aja, pengen cepat, akhirnya nggak selamat di ujungnya. Padahal prinsip dalam menerapkan pidana ini adalah prinsip kehati-hatian dan prinsip kesetaraan juga. Kesetaraan tadi yang mungkin yang dimaksudkan oleh tim kuasa hukum, apakah ada diberikan ruang yang cukup untuk menyampaikan gitu. Ya kita nggak tahu kejadian di 2016 ya, apa yang kemudian terjadi di sana, apa yang kemudian seharusnya juga dilakukan pada saat itu. Karena saya juga sempat dengar curhatnya dari ibu yang jadi kuasa hukum tadi itu ya. Dia bilang itu yang tidak terjadi di 2016, perhatian dan lain sebagainya. Bahwa memperjuangkan keadilan kadang nggak perlu banyak orang juga. Sendiri juga walaupun langit runtuh ya harus ditegakkan keadilan dengan cara kita tadi kan untuk memaksimalkan peran tadi. Jadi jangan sampai ada pemikiran juga bahwa kalau kita mau menegakkan keadilan memang harus viral. Nah ini kan yang salah sebenarnya. Kalau tidak viral berarti dia nggak dapat keadilan, begitu. Ini kan juga jadi kalau pemikiran konsepnya kita terima terus, akhirnya hanya segelintir orang yang bisa mendapatkan akses keadilan. Karena dia bisa viral, karena dia mungkin selebgram atau dia artis dan lain sebagainya. Tapi kalau yang lain berarti belum tentu dapat keadilan. Nah ini satu sisi baik untuk pengawalan penegakan hukum, tapi di sisi yang lain juga menurut saya juga menjadi tidak tepat untuk selalu kita agung-agungkan ya, no viral no justice. Agar belum tentu yang viral itu juga kan secara bukti material benar. Nah maka kita mulai berhukum yang baik deh. Bagaimana cara penegakan hukum itu yang bermartabat, yang bermarwah untuk menjaga marwah penegakan hukum itu sendiri. Dan kebenaran bisa dari masing-masing versi. Tapi sesungguhnya kebenaran itu, saya baca buku filsafat hukum, saya yang pahami adalah kebenaran itu sendiri. Dia tidak boleh dikurang-kurangi, tidak boleh ditambahi. Nah itulah yang kemudian ingin digali dalam satu proses penegakan hukum pidana. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali Pak Heri, dan saat ini saudara visual yang Anda saksikan adalah Sakatatal. Ini sudah bersama dengan tim kuasa hukumnya jelang mengikuti sidang lanjutan PK. Dan saat ini baik Sakatatal maupun juga dengan kuasa hukumnya yang tengah tentunya berkoordinasi untuk nantinya mengikuti sidang lanjutan PK di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat yang nanti rencananya saudara akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Dan eh, kuasa hukum dari Saka Tatal ini tidak hanya dari Cirebon, Jawa Barat saja saudara, tapi juga ada yang memang saat ini sedang berada di perjalanan dari Jakarta menuju ke Cirebon untuk nantinya mengikuti sidang. Dan nanti yang akan dijalani begitu atau diikuti oleh Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon adalah mendengar jawaban dari termohon setelah sebelumnya ini dari pihak Saka Tatal sudah mengajukan juga beberapa bukti baru atau novum dan juga daftar ahli begitu untuk nantinya menjadi pertimbangan bagi hakim dan tentunya diharapkan bisa mempengaruhi bagaimana putusan di Mahkamah Agung nanti terkait dengan permintaan atau juga harapan dari Saka Tatal untuk membersihkan nama baiknya karena sebelumnya ia dihukum begitu karena dijerat dengan hukuman karena terlibat dalam pembunuhan Vina dan juga Eki. Untuk memantau seperti apa situasi di sana sudah bersama dengan kami jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon. Syahri, bisa gambarkan kepada kami seperti apa situasi di sana, apa yang saat ini tengah dilakukan oleh Saka Tatal dan juga tim kuasa hukumnya? Ya baik Okta di studio, selamat pagi saudara. Saat ini Saka Tatal bersama beberapa tim kuasa hukumnya sudah berkumpul di salah satu hotel di kota Cirebon. Mereka sedang menunggu tangan dari tim kuasa hukum lainnya untuk bersama-sama berangkat menuju Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Seperti diketahui pada hari ini agenda mereka pada hari ini adalah untuk mendengarkan jawaban atau tanggapan dari jaksa penuntut umum. Kemudian mereka juga tentunya akan menghadiri Pengadilan Negeri Kota Cirebon ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh hakim. Sejauh ini sidang PK yang dilakukan Saka Tatal ini merupakan agenda yang kedua setelah pertama menyampaikan memori PK yang berlangsung pada Rabu 24 Juli kemarin. Mereka mengajukan dua kali pembacaan memori PK. Memori PK yang pertama diajukan berjumlah 20 lembar. Kemudian juga di skors istirahat 1 jam dan dilanjutkan dengan penambahan pembacaan memori tambahan yang berjumlah 17 lembar. Titin Prialianti, kuasa hukum Saka Tatal, menyampaikan kepada kami Kompas TV yang melalui beberapa kali wawancara kemarin secara garis besar bahwa pada PK yang berlangsung pada Rabu kemarin, tim kuasa hukum memberikan sebanyak 10 buah novum yang diantaranya adalah 5 pertama atau novum yang ditonjolkan pertama adalah untuk visual, foto-foto yang berisi tentang kondisi tubuh Eki, kondisi tubuh Vina, dan juga kondisi motor pada saat pertama kali ditemukan dan dilihat di Polsek Talun, Polres Cirebon pada tahun 2016 lalu. Novum-novum tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk menjadi bahan pertimbangan agar diajukan dan dapat dikabulkan oleh majelis hakim, tentunya melalui beberapa pertimbangan-pertimbangan, dan yang akan nanti memutuskan adalah Mahkamah Agung. Tidak hanya 5 bukti visual atau foto tersebut, ada beberapa pengakuan-pengakuan, pernyataan-pernyataan beberapa pihak yang menguatkan tidak adanya keterlibatan Saka Tatal dalam pembunuhan yang dituduhkan oleh kepolisian dan diinkrahkan dalam sidang tahun 2016 lalu. Okta. Syahri, di dekat Anda ini ada kuasa hukum dari Saka Tatal. Apakah bisa ditanyakan langsung terkait dengan apa persiapan dan lain-lainnya kepada tim kuasa hukum? Di sana juga kami lihat ada Ibu Titin Prialianti. Ya, ini adalah salah satu kuasa hukum dari Saka Tatal, Mas Riswanto. Mas Riswanto kemarin juga sempat ikut membacakan memori PK dan sempat
menyampaikan beberapa bukti-bukti. Mas Risanto bisa dijelaskan tidak kemarin apa yang menjadi garis besar yang disampaikan Pak Riswanto dalam sidang PK pertama nanti? Bisa ditegaskan di dalam kesempatan ini. Silakan. Di layar Kompas TV. Kesimpulan daripada kemarin Agak keras suaranya. sampaikan bahwasanya kita melihat konstruksi pertimbangan yang terdapat dalam putusan majelis hakim itu sangat tidak berkesesuaian. Kenapa tidak mereka tidak berkesesuaian? Artinya kita melihat dasar putusan itu bersumber dari dakwaan. Dalam dakwaan itu, di dalam fakta hukumnya itu ada perbuatan pustaka yang tidak dilakukan. Sementara hasil dakwaan itu bersumber dengan BAP dan BAP itu tidak berkesesuaian dengan hasil visum yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit. Sementara hasil visum itu menyatakan sebab kematian Eki dan Vina ini diakibatkan oleh trauma benda tubuh. Sementara di BAP Pak Rudiana ini diakibatkan adanya sabetan benda tajam dan penusukan benda tajam. Itu pun diperkuat dengan keterangan Dede bahwa keterangan itu Rudiana itu keterangan si Dede itu tidak sesuai dengan hasil BAP. Lalu ada korelasinya tidak dengan novum yang kemarin disampaikan? Ada. Jelaskan secara detail. Yang pertama, kenapa kita ajukan novum seperti gambar-gambar visual foto Vina itu menunjukkan bahwasanya akibat kematian Eki dan Vina itu tidak disebabkan oleh adanya benda tusukan atau sabetan benda tajam apa yang disesuaikan dengan yang dituangkan dalam BAP penyidik. Sementara itu lewat. Kita keluar tim dari Jakarta sudah datang. Tim dari Jakarta sudah datang. Tim dari Jakarta sudah datang. Ya, Syahri, silakan dilanjutkan dengan laporan Anda. Seperti apa saat ini tim pengacara dari Jakarta sudah datang? Ya, seperti yang disampaikan kami sebelumnya, kehadiran mereka di salah satu hotel di Kota Cirebon ini adalah untuk menunggu sejumlah tim kuasa hukum yang berasal dari ibu kota Jakarta. Dan setelah kumpul seluruhnya, mereka akan bergerak bersama ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Mereka akan menghadiri sidang agenda kedua dengan agenda kontra memori PK atau pembacaan tanggapan dari jaksa penuntut umum. Mereka juga akan menyimak, tentu juga akan memberikan catatan-catatan seperti apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum yang dalam hal ini sebagai termohon dalam PK Sakatatal. Kemudian Titin beberapa waktu sebelum berangkat ke lokasi ini menyampaikan kepada kami saat kami wawancara di rumah Sakatatal, ada 2 poin yang disampaikan oleh Titin. Pertama, pihaknya akan menghadirkan 4 orang saksi di luar saksi ahli atau di luar ahli yang akan dihadirkan rencananya oleh tim kuasa hukum. 4 ahli tersebut berasal dari warga dan juga beberapa pihak terkait. Salah satunya adalah yang saat ini sedang diupayakan untuk meminta kepada majelis hakim menghadirkan sejumlah anggota kepolisian yang sempat melakukan olah TKP di tahun 2016 lalu. Di mana di sana terdapat beberapa keterangan-keterangan bahwa memang Vina dan juga Eki ditemukan di jembatan layang dengan beberapa luka dan juga ada temuan kendaraan sepeda motor dan juga barang-barang atau kepemilikan Eki dan juga Vina lainnya. Ini tentu dimaksudkan oleh Titin untuk mengkelirkan, untuk membuat terang benderang apa yang terjadi di tahun 2016 lalu. Dan yang kedua yang Titin sampaikan sampai saat ini dan terus meminta kepada hakim, majelis hakim tentunya maksud kami untuk melakukan sidang PK di tahun 2024 ini dengan penuh rasa objektif, dengan penuh rasa transparan yang melihat
berbagai macam bukti dan hukum yang telah disampaikan, termasuk juga dengan pengakuan-pengakuan beberapa pihak yang di tahun 2016 lalu mengaku dan merasa pengakuan mereka itu tidak disampaikan secara sadar atau dengan penuh tekanan, dengan intimidasi dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi harapan utama agar PK Sakatatal ini dikabulkan dan Sakatatal dinyatakan orang yang pulih namanya, bukan sebagai mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Okta? Okta? Syahri, saat ini kalau dari visual kami melihat tim kuasa hukum Sakatatal sedang berada di mana? Bisa ditunjukkan kepada kami? Ya. Ya, baik saudara, kita tentunya masih menunggu bagaimana nanti pantauan dari jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon. Tentunya ini untuk melihat bagaimana persiapan dari para tim kuasa hukum dari Sakatatal dan juga Sakatatal sendiri untuk nantinya mengikuti sidang lanjutan PK di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan breaking news Kompas TV, saudara. Ya, Syahri. Ya, Okta. Silakan dengan laporan Anda saat ini. Siap. Okta, kami tadi sempat bertemu dengan Sakatatal dan ini menariknya Sakatatal itu sempat melihat tadi teman-temannya membawa kaos ya Saka ya. Ya, Saka bisa diceritakan tadi kaos yang dibawa oleh teman-teman seperti apa? Soalnya agak keras. Silakan, maju Saka dikit. Ya. Kaos itu yang pernah dipakai oleh Kavi juga dipakai teman-teman yang masih ada di dalam 7 terpidana. Jadi ada sebagian. Jadi yang katanya Kavi itu tidak pernah main bareng ataupun tidak kenal, tidak dekat, Kavi itu berbohong. Kenapa saya bilang Kavi itu berbohong? Buktinya ada kaos yang kapelan. Jadi itu ada koordinasi, kaos itu kapelan itu membuktikan bahwa Kavi itu berbohong. Kalau orang kaos kapelan itu sudah ada ngobrol-ngobrol sama yang lainnya, dan kaos itu juga belinya pakai uang sendiri, bukan pakai uang orang lain. Itu menunjukkan ya bahwa Kavi dan terpidana terutama Hadi ya, itu teman dekat dari kecil. Dan Saka pernah sempat kenal Kavi pada saat itu. Jadi kalau dari Saka pribadi, bukannya Saka nggak kenal, jadi Saka hanya tahu nama dan Saka tahu orangnya. Jadi tahu kenal dekat Saka enggak. Jadi Saka itu jarang main. Karena usianya juga berbeda pada saat itu. Berbeda jauh. Oke, lalu harapannya bila di depan Saka ada Kavi, apa yang ingin Saka sampaikan ke Kavi? Ya kalau ketemu Kavi, Saka minta tolong, ngomong tuh yang jujur, nggak harus ngapain bohong-bohong. Percuma orang bohong tuh lama-lama juga yang dampak itu badan sendiri, bukan ke orang lain. Yang ada tuh pikiran nggak tenang, tidur nggak tenang. Lebih baik jujur daripada menutupi kebohongan. Saka yakin tidak PK ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Insya Allah Saka yakin, 100% yakin. Bila nantinya majelis hakim mengabulkan PK Sakatatal dan itu akan dijadikan hukum untuk 7 terpidana lainnya, apakah Saka siap untuk menjadi saksi 7 terpidana lainnya? Insya Allah Saka siap, dan Saka juga meyakini 7 terpidana itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Baik, Malah Saka siap sidang hari ini? Ya, sampai saat ini Okta, persiapan dari tim kuasa hukum Sakatatal masih terus dilakukan. Beberapa di antaranya yang kami lihat tadi ada persiapan beberapa dokumen-dokumen yang akan dibawa oleh tim kuasa hukum secara bersama-sama ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Kemudian
Saka Tatal juga sama halnya dengan Saka Tatal demikian. Saka Tatal tadi baru saja mengakui bahwa dirinya menyatakan sangat siap sekali untuk kedepannya bila dijadikan sebagai novum atau bahkan sebagai saksi untuk proses rencana PK 7 terpidana lainnya. Karena ini merupakan rangkaian peristiwa yang juga menggunakan pasal pembunuhan berencana. Sehingga ketika Saka Tatal mengatakan bahwa dirinya memang tidak terlibat dan itu dibuktikan dengan berbagai macam novum dan hakim mungkin kelak masih dalam pertimbangan akan mengabulkan sidang PK Tatal ini justru atau tentunya ini akan memiliki efek domino terhadap 7 terpidana lainnya. Okta. Syahri, di Saya. depan Anda sudah ada Titin Pralianti. Apa Ya. bisa dimintai keterangan terkait dengan persiapan hari ini? Ya, tentu. Kami akan coba untuk bertanya kepada Titin Pralianti. Bu Titin, tadi Saka dengan sangat percaya diri mengatakan dirinya siap untuk menjadi saksi bila kelak dibutuhkan 7 terpidana lainnya. Seberapa yakin dan bagaimana nanti kesaksian apa yang akan Saka Tatal berikan untuk membantu membebaskan 7 terpidana lainnya? Karena Saka Tatal masuk di antara 8 terpidana, walaupun dari segi umur kan jauh ya, dan Saka Tatal sebetulnya tidak bermain secara agresif, secara iseng dengan ke-7 terpidana itu. Tapi kan mereka malah salah satunya dengan Rivaldi kan yang ada kejanggalan kan, Rivaldi tidak kenal dengan yang 7, yang 7 juga tidak kenal dengan Rivaldi. Itulah rekayasa yang dimaksud, dan Saka Tatal mengetahui itu karena Saka Tatal juga tidak mengenal Rivaldi. Tetapi Saka Tatal mengenal yang lainnya karena memang satu kampung. Nah, dengan keberanian Saka Tatal yang ingin memberikan kesaksian itu karena dia juga merasakan apa yang terjadi di Polres Cirebon Kota, apa yang terjadi di Polda. Bahkan saya sedikit demi sedikit juga Saka Tatal melihat penganiayaan itu terhadap yang dilakukan kepada yang 7 terpidana itu juga kan sedikit-sedikit baru sekarang ini. Kalau dulu kan dia hanya mengemukakan apa yang dia rasakan, apa yang dia terima. Tetapi ternyata dia mengatakan saya melihat busi ini dibeginikan, saya melihat busi ini dibegitukan. Jadi Saka Tatal pada akhirnya mengungkapkan secara pelan-pelan. Tetapi untuk menjadi saksi dalam 7 terpidana karena memang Saka Tatal kan dalam lindungan LPSK. Nanti kami harus mengajukan permohonan lagi karena LPSK melindungi Saka itu waktunya 6 bulan dari sekarang. Tetapi pada sidang Saka Tatal yang digelar dalam PK. Tetapi kalau untuk menjadi saksi di sidang 7 terpidana nanti saya mungkin dan tim akan berkoordinasi dengan LPSK karena itu harus ada MOU tambahan. Artinya kan memang di situ tertuang apa sih yang bisa dilakukan oleh Saka Tatal, apa hak dan kewajibannya terhadap perlindungan di dalam sidang PK Saka Tatal. Tapi untuk menjadi saksi kemarin saya berkomunikasi dengan LPSK memang harus ada pengajuan baru itu ke LPSK. Nanti silahkan dikonfirmasi ke LPSK apabila Saka menjadi saksi. Ya, baik Okta. Rupanya tim kuasa hukum setelah selesai melakukan koordinasi, mereka siap dan langsung berangkat menuju Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Ini Bang, Mas Indra di situ, Mas Indra. Dari Anyus. Iya. Baik. Ya, baik Syahri, terima kasih atas laporan Anda dari Cirebon, Jawa Barat. Tentunya kita akan nantikan seperti apa update atau informasi terbaru dari Anda dalam perjalanan Saka Tatal menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih Syahri. Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan sidang lanjutan PK Saka Tatal akan kami lanjutkan usai jeda. Tetap bersama kami.